Oke guys, jumpa lagi dengan gue guys dari Bengkel Motor. Ya, kali ini gue lagi kedatangan mobil apa nih men? Mercedes Viano Lombardi. Ya, Mercedes-Benz Viano Lombardi V260 W447 ya men? Ya enggak? Men, ini lo mobil bawa dari mana men? Bali. Wih, tuh si men bawa dari Bali nih. Khusus. Dari Bali, khusus datang ke Jakarta, Bengkel Motor dia mau ganti atau perbaiki kaki-kaki, ya kan? Sama ganti ban run flat tire, ya, dan kekinian, begitu. Ya men ya? Oke, ini kita lagi tes dulu ya men. Tes. Ya enggak, buat mastiin kira-kira apa nih yang rusak di bagian kaki-kakinya. Ya, ini mobil tahun berapa men? 2020. Buset, cepet tuh men, 2020 men. 2020 udah rusak men ya? Waduh, kemarin tahu dari mana men kalau dia rusak men? Mereka men, parah men, Ya. duduk. Bocor ya? Kerasa banget men sebelah kita gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman Bengkel Merdeka Lovers, jumpa lagi di channel kita YouTube Bengkel Merdeka Motor ya. Kali ini, hari ini Minggu, kita kedatangan mobil Mercedes-Benz Viano V260 atau dengan kode bodi W447 ya, tahun 2020 ya. Ini termasuk mobil yang luxury ya dan premium di kelas Mercedes-Benz ya. Nah, kenapa mobil ini datang ke bengkel kita Merdeka Motor? Karena ada keluhan di bagian kaki-kaki ya. Nah, kaki-kakinya apa yang rusak? Nanti kita cek sama-sama ya teman-teman. Jadi mobil ini dibawa oleh ownernya ya, bukan oleh ownernya tapi dari tim ownernya dari Denpasar atau Bali ke Jakarta, khusus ke bengkel Merdeka Motor nih teman-teman nih. Nah, teman-teman sini kita liatin ya. Nah, untuk Mercedes-Benz tipe ini ya, W447, bisa dibilang kaki-kakinya itu cukup simple, nggak terlalu sulit, tidak seperti mobil-mobil Mercedes-Benz yang terdahulu ya, umumnya yang pada tahun-tahun 90 eranya ya, atau seperti W202 gitu ya, W203, W204 ya, yang kaki-kakinya cukup rumit dan ini cukup ringan ya. Cukup gampang. Kenapa? Hanya terdiri dari single arm ya. Armnya cuma satu, lower arm, kemudian shock breaker, knuckle, kemudian karet stabil biasa, link stabil, terot, long terot. Hanya itu aja teman-teman ya, nggak terlalu sulit untuk pengerjaannya, gitu ya. Yang kedua, apa yang rusak dari mobil ini ya, terutama ini ada di bagian suspensi. Meskipun mobil ini adalah tahun 2020, tergolong muda. Dan pertanyaannya kenapa kok udah bisa rusak aja teman-teman ya. Nah mungkin alasannya rusak itu satu karena faktor dari jalan gitu ya, penggunaan atau materialnya memang sudah waktunya rusak gitu ya. Nah kita nggak tahu mana yang tepat yang bikin rusak. Tapi yang jelas memang pada saat kita tes jalan itu di bagian sebelah kiri terutama ada bunyi-bunyi ya teman-teman, ada bunyi-bunyi sebelah kiri. Nah waktu kita cek gitu ya, rusaknya itu pada bagian shock breakernya itu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita lihat pada bagian terot, long terotnya ya. Nah teman-teman bisa lihat sini ya, ini sebenarnya tadi simple, ini ada terot panjang ya, ini ada long terot. Nah kalau kita giniin aja nih, ini dia udah jatuh ya, udah lemes gitu ya. Artinya apa? Ini sudah ada gejala oblak pada bagian long terot. Kemudian ini terotnya juga sama ya, udah kendor juga teman-teman tuh ya. Maka ini kita rekomendasikan untuk dilakukan namanya perbaikan ya. Karena kalau kita ganti baru bisa, tapi kita lebih mengutamakan untuk diperbaiki karena masih memadai dan kita masih memberikan garansi 12 bulan ya teman-teman. Kemudian ini ya ada link stabil ya, link stabilnya pun ini nanti kita akan perbaikin ya. Kemudian nanti di sini ada ball joint juga sama ya, ball joint nanti kita akan perbaikin gitu ya. Nah kalau lihat bagian-bagian lainnya seperti arm ini bushing sebenarnya udah ada retak tapi belum parah ya, masih oke, masih aman.
Kemudian sini busing arm yang besarnya bagian depan juga aman, ya belum ada kerusakan. Terus kemudian di bagian busing stabilizer, ya itu juga masih bagus. Ini kita nggak kita ganti, ya. Nah hanya yang kita ganti nanti adalah shock breaker, ya. Ini shock breaker kita ganti karena memang udah lemah banget, gitu ya. Terus yang kedua nanti kita akan melakukan namanya body lifting, ya teman-teman. Jadi body lifting itu menaikkan ukuran body yang tadinya ini adalah 2 jari antara ban dengan fender 2 jari, ini kita naikkan jadi 3 jari ya teman-teman. Terus yang bagian belakang juga sama ya, yang bagian belakang ini juga kita akan naikkan body lifting juga, yang tadinya dia 2 jari sempit itu jadi kurang lebih 4 jari ya, jadi dia agak naik. Jadi pas saat nanti posisi penuh dia tidak akan turun mobilnya atau tidak akan dongak. Kalau sekarang kan standarnya antara bodi depan dengan belakang dia begini, ya posisinya gini nih. Jadi kayak menanjak. Nanti kita bikin begini. Jadi bodi belakangnya agak naik dikit dan depannya agak turun dikit aja, gitu ya. Supaya apa? Karena kita ganti dengan ban RFT ya. Jadi teman-teman ini kita ganti dengan ban RFT Pirelli, ya. Nah ini baru ya bannya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita juga naikin ukurannya dari 245 45 ke 245 50. Jadi supaya lebih aman aja nantinya. Gitu teman-teman ya. Nanti kalau detailnya rusak apa kita akan kasih tahu ya. Oke. Nah, kita kembali ke depan yuk. Nah, kalau kita kesini teman-teman nih. Nah, ini ada shock breaker. Ya, kita ganti pakai mereknya Bilstein ya. Bilstein. Nah, ini baru ya, teman-teman. Baru. Ya, nanti kita ganti pakai merek Bilstein seperti ini ya, B4. Ya, karena memang shock breaker bagian depan kirinya itu udah rembes, teman-teman ya, udah rembes. Ya, nah ini kita ganti dengan yang baru seperti ini nih. Ini shock breaker barunya yang bagian depan. Kemudian ini yang bagian belakangnya ya. Sama juga Bilstein kita gantinya ya. Nah, itu yang akan kita ganti dan nanti kita akan lakukan body lifting. Ya, teman-teman, sama kita rekondisi beberapa bagiannya. Oke, itu dulu teman-teman dari Bengkel Motor. Thank you for watching. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian komen ya. Kemudian bantu juga subscribe channel Bengkel YouTube kita ya. Dan juga follow sosmed kita ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa bantu kita untuk datang ke bengkel. Oke guys, gitu dulu dari kita Bengkel Motor. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Terima kasih. Nah, ini ternyata shock breakernya rusak tuh, teman-teman yang belakang ya. Lihat ya, ini udah pecah tuh businya tuh. Nah, tuh ya, nih pecah nih, ya. Nah ini kan enggak tuh, kalau baru masih bagus, ya, nggak pecah ya. Jadi ini udah rusak nih, shock breaker bagian belakangnya, ya. Jadi kalau kita tekan, oke, ke bawahnya masih bagus, ke atasnya masih cukup ya. Ini masih normal, cuman ini rusak ya, businya pecah. Nah, satu lagi kita coba. Wah, tekanannya lebih berat daripada itu. Naiknya sama ya. Nah, ini normal. Jos. Ya, sebenarnya bagus. Baik.
Oke guys, kita lanjut lagi ya video lanjutan dari mobil Mercedes-Benz Viano yang dibawa dari Denpasar Bali menuju ke Jakarta ke bengkel Merdeka Motor ya. Nah nanti kalian bisa lihat ya teman-teman nih, setelah kita ganti yang rusak, kemudian kita body lifting ya, nanti apa yang terjadi kita akan cek dulu teman-teman ya. Ini kita lagi ngetes dulu ya, kita rasain dulu sebelum dibawa sama yang punyanya. Nanti kita rasain dulu ya, mudah-mudahan sih bagus gitu ya. Nanti pun tidak, nanti ya kita cek lagi ya, namanya juga kita custom gitu ya. Oke, gitu dulu, nanti kita lanjut lagi ya di video berikutnya biar kalian simak terus YouTube gua sih Kang Asep.